Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumelda dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian produksi. Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Demikian pula dengan konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga sumber daya, flora, fauna, dan alam sekitarnya, dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Firman Allah dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwaladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur, yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagiaannya dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip produksi. Yang pertama ada produksi dalam lingkaran halal. Prinsip produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Yang kedua, ada keadilan dalam berproduksi. Sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan jujur, sederajat, dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi, hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen, semua harus mengikuti moralitas Islam. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan adanya skala prioritas, yaitu daruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, serta melarang sikap berlebihan. Larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya. Yang keempat, ada kegiatan produksi harus memperhatikan sosial kemasyarakatan. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi. Yang kelima, ada permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Jadi, masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap tersebut dalam Al-Quran sering disebut sebagai kezoliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik sehingga produsen tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja. Produsen harus mengejar tujuan yang lebih luas sebagaimana tujuan ajaran Islam, yaitu falah di dunia dan di akhirat.
Kegiatan produksi juga harus berpedoman kepada nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Prinsip pokok produsen yang Islami yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang penuh terhadap keadilan. Yang kedua, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan perusahaan harus mempertimbangkan hal lain. Yang ketiga, optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip di atas. Selanjutnya ada C, faktor produksi. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuk, kecakapan. Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui jenis atau macam-macam dari faktor produksi. Untuk faktor produksi terdiri dari yang pertama, tanah. Hal yang dimaksud dengan istilah tanah di sini bukanlah sekedar tanah untuk ditanamin atau untuk ditinggali saja, tetapi termasuk pula di dalamnya segala sumber daya alam. Dengan demikian, istilah tanah atau land ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi berasal dan atau tersedia di alam ini tanpa usaha manusia, yang antara lain meliputi tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah baik untuk pertanian, perikanan maupun pertambangan, tenaga air baik untuk pengairan maupun pelayaran, termasuk juga di sini adalah air yang dipakai sebagai bahan pokok oleh perusahaan air minum. Ada ikan dan mineral, baik ikan dan mineral darat, sungai, danau, tambak dan sebagainya, maupun ikan dan mineral laut. Tanah yang di atasnya didirikan bangunan, living stock seperti ternak dan binatang-binatang lain yang bukan ternak. Yang terakhir, seperti bebatuan dan kayu-kayuan. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Akan tetapi lebih luas lagi, yaitu human resources, sumber daya manusia. Di dalam istilah human resources atau SDM itu tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia, tetapi juga kemampuan mental ataupun kemampuan non-fisiknya. Tidak saja tenaga terdidik, tetapi tenaga yang tidak terdidik. Tidak saja tenaga yang terampil, tetapi juga yang tidak terampil. Pendek kata, di dalam istilah atau pengertian human resources itu terkumpulah semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disambungkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Konsep upah menurut kaca Islam adalah pertama, prinsip keadilan, yang kedua, prinsip kelayakan. Mari kita lihat kedua prinsip ini dari kaca Islam, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang prinsip adil. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ada kelayakan atau kecukupan.
Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Layak di sini bermakna cukup dari segi pangan, sandang, dan papan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.